malam hari ini, yaitu berkaitan masih dengan sistem persamaan linear, tapi kita langsung coba ke dalam aplikasinya ya. Nah, eh, aplikasi sistem persamaan linear, eh, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya mengenai sistem persamaan linear, yaitu beberapa dari persamaan linear yang digabung, begitu ya, menjadi sistem persamaan linear. Nah, kita coba lihat tipe atau jenis beberapa aplikasi dari sistem persamaan linear itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan polynomial curve fitting ya, atau bahasa lainnya yaitu pencocokan kurva ya, pencocokan kurva. Nah, pencocokan kurva ini di apa namanya bisa dilakukan dikarenakan pertama dilakukan pencocokan kurva itu dilakukan ya. Pencocokan kurva dilakukan dikarenakan awalnya kita memiliki data, yaitu datanya di sini ada beberapa titik. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai n banyaknya data gitu ya. Nah, banyaknya data tersebut bisa dibuat menjadi persamaan linear dengan awalnya dengan pangkat pangkat polinomial pangkat n-1. Ini awalnya polinomial, nanti menjadi persamaan linear. Ya, kita lihat dulu. Apa maksudnya? Contoh, kalau kita memiliki dua data itu maksudnya adalah titik, begitu. Nah, dua titik ini sendiri bisa dihubungkan dengan satu persamaan, namanya persamaan garis. Jadi bisa ditulis persamaan garis itu sendiri yaitu Y sama dengan AX plus B ya, atau Y sama dengan MX plus J atau lain sebagainya. Cara penulisannya bebas ya. Nah, jadi eh, di sini dua titik berikut ini ya, dia eh, berkaitan dengan persamaan linear dengan pangkatnya di sini adalah pangkat 1. Gitu ya. Persamaan linear jelas persamaan linear itu pangkat 1, tapi di sini maksudnya adalah X-nya pangkat 1. Nah, jadi kalau ada eh, 3 titik, ini 2 titik menjadi persamaan garis atau persamaan pangkat 1. Kalau ada 3 titik, ini 3 titik saya bikin aja sembarang, 3 titiknya, maka saya pasti bisa membuat namanya persamaan kurva atau persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat atau persamaan kurva itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, menunjukkan bahwa kalau 2 titik di sini persamaan yang bisa dibuat atau dibentuk adalah persamaan garis, atau dengan kata lain pangkat 1. Jadi kalau saya tulis sederhana, 2 titik itu sama dengan pangkat 1 persamaannya. Kalau ada 3 titik seperti yang di bawah ini, ya, 3 titik yang bisa dibuat kurvanya adalah pangkat 2, persamaan pangkat 2 atau parabola. Nah, itulah yang membuat titik yang ada atau informasi yang ada di sini ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, sampai n titik bisa dibuat polinomial pangkat n-1. Maksudnya kalau 2 titik pangkat 1, 3 titik pangkat 2, 4 titik pangkat 3, dan seterusnya. Itu bisa dibuat, kalau kita punya informasi titik sembarang, itu pasti bisa dibuat namanya polinomial pangkat n-1. Kalau di sini ada 5 titik, berarti polinomial pangkat 4. Begitu ya. Nah, itu dulu kira-kira ada yang kurang jelas?
Atau ada yang tidak bisa dipahami? Hanya mulai Pak Kiki. Ya, Kalau variabelnya sendiri mengikuti jumlah titiknya nggak Pak Kiki. bagaimana? Kalau variabelnya sendiri itu mengikuti jumlah titik nggak Pak Kiki. Variabel X dan Y maksudnya. Misalnya kalau 2 titik itu variabelnya A dan B. Kalau yang 3 titik itu A, B, dan C. A, B, dan C. Nah, justru yang namanya di sini kalau A, B, dan C itu variabel, kalau yang disebut variabel di sini itu X-nya ya. Ini Oh, variabel, X-nya ya. 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 Kalau ini namanya Oh, koefisien. koefisiennya Pak. Ya. Ya, maaf. Nah, Koefisiennya kok yang Pak Kiki justru maksudnya. koefisien ini yang didapatkan datanya dari ini nanti, dari yang akan kita lakukan. Ya, sebentar ya, saya share dulu untuk Lanjut. yang di Zoom. Ada yang sebagian masih di Zoom, saya mau share infonya. Ya, gitu ya. Nah, jadi eh, jadi tadi saya ulangi dulu. Eh, Polynomial curve-fitting adalah kita memiliki data. Data itu terserah berapa banyaknya. Tapi saya mulai dengan data yang paling sederhana, yaitu ketika saya memiliki data dua buah, yaitu datanya hanya titik satu, titik dua. Nah, otomatis saya bisa membuat namanya persamaan garis. Yang mana persamaan garis itu adalah persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, anggap aja sini saya buat titiknya sembarang 1,2, di sini 5,7. Nah, dua titik ini, dengan informasi dua titik yang ada di sini, kita bisa membuat persamaan garis. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan X plus B. Apa yang didapat dari dua titik ini? Yaitu nilai A akan kita ketahui, dan nilai B akan kita ketahui daripada informasi dua titik ini. Yaitu 1,2 misalkan. Ini adalah X-nya adalah 1, gitu. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Sehingga dibuatlah 2 sama dengan A kali 1 tambah B. Gitu. Cuma titik 5,7. X-nya adalah X-nya adalah 5, Y-nya sama dengan 7. Ya. Nah, Y-nya sama dengan 7, maka 7 sama dengan 5A ditambah B. Ya, di sini dulu, bisa dipahami ya? Iya. Gitu ya? Bisa ya? Nah, apa yang didapat dari persamaan berikut, yaitu nilai A dan B dengan cara kalau aljabar linear di sini dikurangi, maka B dikurangi B habis, A dikurangi 5A adalah min 4A, begitu 2 dikurangi 7 adalah min 5, Minus sehingga 5. didapat A-nya adalah min 5 dibagi min 4, yaitu 5/4. 5/4-nya disubstitusi ke dalam salah satu persamaan di sini, saya kasih nama persamaan 1 dan persamaan 2, nanti didapatkan nilai daripada B-nya, yaitu 2 sama dengan A tambah B. Nah, di sini A yang sudah ada 5/4, 2, 5/4 ditambah B. Yang 5/4-nya geser ke kiri, ini positif, pindah ke kiri menjadi negatif, yaitu 2 dikurangi 5/4 sama dengan B. Nah, B-nya sendiri adalah disamakan penyebut dulu. B-nya sendiri sama dengan 8/4 atau 2. Ya, 8/4 atau 2 dikurangi 5/4 sama dengan 3/4. Didapatkanlah akhirnya informasi yang kita dapatkan di sini adalah nilai B sama dengan 3/4, nilai A sama dengan 5/4. Menunjukkan bahwa kita mendapatkan persamaan garisnya, yaitu ini. Y sama dengan AX plus B, yaitu Y sama dengan AX plus B. A-nya tadi adalah 5/4, berarti 5/4 X tambah 3/4 B. Ini adalah
persamaan garisnya. Nah, sampai sini bisa diikuti dulu. Bisa, Pak. Ya, gitu ya. Nanti bagi yang belum paham boleh diinikan lagi ya. Di apa? Nanti saya bagikan video perkuliahannya. Gitu ya. Tuh. Nah, ketika sudah ada persamaan garisnya, jadi dari dua titik tadi kita mendapatkan persamaan garis. Itu otomatis mendapatkan persamaan garis. Begitu juga kalau kita punya sebarang 3 titik. 1, 2, 3 sembarang. Itu pasti bisa dibuat namanya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bentuknya Y sama dengan AX kuadrat. Ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Apa yang dimaksud dengan titik ini? Titik ini adalah data ya. Ya, kita bisa menghubungkan antar data begitu dengan satu persamaan. Itu. Nah, ketika sudah ada 3 titik, bisa dibuatkan persamaan kuadrat. Nah, apa maksudnya? Tadi 2 titik bisa dibuat persamaan garis. Persamaan garis itu artinya pangkat 1 ya. Pangkat 1. Ini kan pangkat 1 nih X-nya dan Y pangkat 1. Kemudian kalau ada 3 titik, kemudian bisa dibuat persamaan kuadrat atau pangkat 2. Nah, ini ada korelasi. Yaitu kalau 2 titik pangkat 1, 3 titik pangkat 2, maka berlaku untuk berikutnya. Yaitu kalau untuk perkuliahan di ini ya, di Microsoft Teams ya, untuk perkuliahannya. Untuk perkuliahannya di Microsoft Teams ya, sudah saya pindahkan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau ada N titik, tadi yang saya katakan nih, ada N titik, ada N data, maka eh, bisa dibuat N-1 persamaan polinomial pangkat N-1. Begitu ya. Ini contohnya dari gambar. Ada beberapa titik sembarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Maka dia pasti di sini menjadi pangkat 5. Gitu ya. Gitu ya. Di situ menjadi pangkat 5. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat pangkat 5. Begini ya. Polinomial pangkat 5 yaitu kalau pangkat 1 adalah persamaan garis AX plus B, pangkat 2 adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi kalau ini artinya 2 titik, ini 3 titik, begitu. Kalau 4 titik berarti pangkat 3. Y sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Yaitu 4 titik. Gitu ya. Untuk perkuliahan dipindah ke Microsoft Teams ya. Masih ini. Ya. Nah, baik. Sudah 4 titik. Bisa dipahami dulu. Kalau 4 titik berarti pangkat 3. 5 titik berarti pangkat 4 4. dan seterusnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke bentuk contohnya ya. Ini ada persamaan. Tadi sistem persamaan linearnya adalah pangkat N-1. N-1-nya kenapa? Dikarenakan eh, datanya ada sebanyak N. Barangkali kalau ditulis dalam bentuk rumus seperti ini masih bingung. Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Nah, kita lihat gambar yang di sebelah kanan dulu. Diketahui ada data 1,4, 2,0, dan 3,12. Ini otomatis pasti bisa dibuat namanya persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini
seperti yang saya tuliskan di depan tadi. Nah, ini cara penulisan aja yang berbeda, tapi tidak membuat dia menjadi salah ya. Nah, ini kalau saya menuliskan di sini pangkat di depannya adalah pangkat 2, ya ini biasanya juga kalau di sekolah dulu yang namanya persamaan kuadrat itu pangkat pangkat apa? Pangkat kuadratnya ditulis di depan seperti ini. Nah, kalau kita tulis kebalikan nggak membuat dia menjadi salah. B tambah BX tambah AX kuadrat. Nah, pangkat kuadratnya di belakang begini. Boleh, sama aja. Nah, jadi kalau kita ikuti bentuk yang ada di sini, yaitu PX sama dengan eh, ya. Nah, PX sama dengan eh, PX PX sama dengan PX itu maksudnya Y tadi A0. A0 itu adalah si C ini koefisien tadi bilangan. Kemudian A1X, A1-nya koefisien di sini, B X-nya pangkat 1 tambah A di sini A2 yaitu A2 X kuadrat. Nah, ini sama aja nih. Mau ditulisnya C, di sini mau ditulis B, di sini mau ditulis A atau dibalik-balik terserah. Itu namanya simbol aja, ya. Jadi penulisannya berbagai macam, tapi kita pahami dia persamaan kuadrat dikarenakan pangkat tertingginya adalah pangkat 2, ya. Pangkat tertingginya pangkat 2, sehingga dikatakan eh, persamaan kuadrat atau polinomial pangkat 2, gitu ya. Sudah sampai saat ini sudah bisa diikuti ya. Sekarang kita uraikan ya, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai atau persamaan umumnya ya. Namanya curve fitting, ini namanya kurva ini curve fitting ya, pencocokan kurva. Jadi awalnya diketahui datanya di sini. Nah, kita bisa membuat kurva yang cocok untuk semua titik ini gitu. Kalau ada titik lainnya dia akan menjadi kurva yang cocok untuk ke semua semua titiknya begitu ya. Namanya curve fitting, penyocokan kurva. Nah, karena kita tahu tadi 3 titik diketahui, maka kita gunakan polinomial pangkat 2 ya. N-1. Ini 3 kurang 1, 2. Berarti pangkat 2. Pangkat 2 tadi kita gunakan di sini bentuk umumnya yaitu PX sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Ya, ini diputar-putar boleh, nggak ada masalah. Nah, lalu kita input angkanya satu persatu. 1,4 maksudnya adalah nilai X-nya 1, nilai Y-nya 4. Di input ini X-nya tadi adalah 1, berarti P1 kita tulis. Nah, A0 tambah A1, X-nya nilainya 1. Tambah A2, A2 X-nya X kuadrat, berarti 1 kuadrat nilainya 1. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kiri saya, yang ini yang diwarnai. Nah, ini disubstitusi nilai satunya, nilai X-nya, ya. Disubstitusi di sini. Kemudian di sini hasilnya adalah A0 tambah A1 tambah A2. Nilainya sama dengan 4. Nah, ini nilai Y-nya, yaitu 1,4 tadi. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. X-nya sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan. Boleh diganti-ganti. Gitu ya. Ini 33 itu adalah nilai Y-nya. 4, 0, 12. Yaitu di sini 4, 0, 12. Nilai X-nya di mana? Disubstitusi dalam persamaan tadi. Persamaan di sini X-nya, ya. Nah, kalau X-nya 2, berarti 2A0 tetap di sini. 2A1 ditambah 4A2. Kalau X-nya 3, A0 tetap, nggak ada X soalnya. 3A1 tambah 3 kuadrat yaitu 9A2. Sama dengan 12. Nah, itu dulu bagaimana bisa diikuti? Bisa. Ya. Nah, setelah dilakukan, nah ini maka menjadi namanya
sistem persamaan linear. Ini sistem persamaan linear, yaitu eh, koefisiennya masing-masing di sini 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 9. Ya, dibuatlah kalau kita menggunakan jama linear ini sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Bisa digunakan eliminasi dan substitusi. Nah, tapi kalau kita menggunakan langsung aplikasi di rumus di Excel atau di software, MATLAB dan lain sebagainya, nah ini bisa didapatkan nilainya karena ada 3 persamaan dan tiga persamaan dan 3 variabel. Ini persamaan 1, 2, 3, variabelnya 1, 2, 3. Sesuai dengan materi di pertemuan pertama, ini tidak ada kelipatan dari antara persamaan 1 dan persamaan 2, baik persamaan 2 dan persamaan 3 tidak ada kelipatannya. Ini pasti memiliki satu solusi. Nah, ini solusinya. Nah, ini. Kalau kita menghitung nanti boleh pakai aplikasi hitungannya, yaitu A0-nya sama dengan 4, A1-nya min 28, A2-nya sama dengan 8. Maksudnya apa? Angka-angka ini A0-nya men, dikembalikan ke dalam bentuk umum dari polinomial, kemudian A1-nya min 28, A2-nya adalah 8. Nah, inilah namanya kurvanya, fittingnya di sini. Fitting atau kurvanya, pencocokan kurva. Jadi untuk 3 data yang diketahui, 1,4, 2,0, dan 3,12, kurva yang cocok, yang fit dengan ketiga titik ini adalah kurva berikut ini. Px sama dengan 24 kurang 28x tambah 8x kuadrat. Begitu. Yaitu kurvanya yang ini. Bagaimana kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Pak, izin Pak, boleh Ya, ulangin P2 nggak Pak? P2. Bisa dapat 0 deh Pak. Bisa dapat berapa? 0, yang 0 itu Pak. Nah, yang bagian 4, 0, dan 12 ini namanya nilai Y. Jadi kalau dilihat di titik di atas itu ada 1,4 yang ini, 2,0, dan 3,12. Ya, saya hapus dulu supaya ganti gambar yang baru. Nah, ya. Kalau lihat di sini ada 4, 0, dan 12, ini adalah semuanya ketiga-tiganya nilai Y-nya, yaitu 4, 0, dan 12. Gitu ya. Oke Pak. Ya, jadi Gitu kalau ya. saya tulis misalkan begini nih, Y sama dengan 2X plus 5, ya. Atau Fx sama dengan 2X plus 5. Nah, kalau saya punya titik 1,7, maksudnya di sini adalah X-nya 1, Y-nya adalah 7. Jadi saya tulisnya F1, 2 kali 1, ini tambah 5, nah nilainya sama dengan 7. Ini Y-nya ini. Nah, begitu. Ya. Ini fx sama dengan 2x plus 5 itu nilai y-nya. Ini nilai y-nya nih. Yaitu nilainya 7 sama dengan 2 kali 1 tambah 5. Nah, kira-kira begitu. Oke Pak, paham Pak. Kasih Ya. Pak. Nah, jadi di sebelah kanan itu dia sudah otomatis tiga-tiganya ini nilainya dari nilai y-nya. Sedangkan nilai x-nya disubstitusi ke dalam persamaan ini tadi. Ya, jadi ada 1,4. Substitusi dulu P1, berarti setiap ada X diganti dengan 1, A0, sesuai dengan rumusnya. A1X berarti 1 kali A1. A2X2 kuadrat berarti A2 kali 1 kuadrat. Nah ini. Kemudian untuk yang X-nya 2, ini sama dengan 4 ini dari mana? 4-nya yaitu 1,4. Titiknya 1,4. Yang disubstitusi angka satunya. Yang terakhir nilainya sama dengan 4 yang di ujung ini. Ya. Kemudian yang 2,0.
2,0 juga sama. Yang disubstitusi nilai X-nya sama dengan 2. Hasil akhirnya sama dengan 0. Yaitu yang ini. Saya garis bawah. Ya, yang terakhir 3,12. Yang disubstitusi angka 3-nya. Tapi hasil akhirnya sama dengan 12. Jadi A0 ditambah 3A1 ditambah A2 3 kuadrat. Maka ini nilainya sama dengan 12. Yaitu nilai Y-nya. Begitu ya. Bisa diikuti ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi itu namanya polynomial curve fitting. Pencocokan kurva. Lanjut. Nah, sama aja. Cuman saya berikan dengan data yang lebih banyak. Datanya di sini adalah titiknya dulu kita cek. Di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 titik. Jadi kalau 5 titik, maka kita buat persamaan polinomial namanya pangkat 4. Karena 5 dikurangi 1. Pangkat 4-nya bagaimana? Kalian buat aja. Px boleh. Ini polinomial maksudnya. A0. A0 itu apa namanya? Itu koefisien. A1x. Nah, ini baru pangkat 1. A2x kuadrat pangkat 2. A3x pangkat 3. Nah, ini baru pangkat 3. A4x pangkat 4. Nah, ini baru pangkat 4. Ya. A4x pangkat 4. Sudah cukup di sini berhenti. Ya. Lalu bagaimana? Ya, tinggal diinput aja titik-titik yang tadi ini. Titik-titiknya berapa aja? Yaitu nah, min 2,3 berarti. Saya input min 2,3. Berarti X-nya min 2. P min 2. A0-nya tetap. Ini A1X. X-nya min 2 berarti min 2A1. Min 2 kuadrat 4 berarti 4A2. Pangkat 3. Min 2 pangkat 3 berarti min 8. Min 8A3. Min 2 pangkat 4 berarti 16A4. Udah stop. Sama dengannya berapa? Sama dengannya yaitu 3. Ini ya. Gitu. Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Nah, lanjut lagi sampai ke semua titiknya. P min 1 hasilnya sama dengan 5. P 0 hasilnya sama dengan 1. P 1 hasilnya sama dengan 4. P 2 hasilnya sama dengan 10. Koefisiennya bisa dilihat di sebelah kiri saya. Yang ini tuh koefisiennya. Min 2, 4, min 8, 16. Ya mengikuti daripada rumus ini. Ya. Min 1 A min 1 berarti min A1 min 1 kuadrat berarti A2 yang ini kemudian min 1 pangkat 3 berarti min 1 min A3 dipangkatkan 4 berarti 1A4. Kemudian yang ini 0, X-nya 0 berarti ke bawah 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 ya, berarti A0 sama dengan 1 langsung. Kemudian 1,4 di sini berarti X-nya 1, di sini 1, sini 1, sini 1. Berarti A0, A1, A2, A3, A4 nilainya 4. Gitu. 2,10. Berarti 2A1 tambah 4A2, 8A3, 16A4 sama dengan 10. Nah, ini sudah selesai di sini. Selebihnya, ini namanya sistem persamaan linear. Disinilah kita gunakan apa namanya itu, kalau di apa di praktikum ya di sini kita gunakan reduksi atau yang kemarin yang namanya OBE, operasi baris elementer, untuk mendapatkan solusinya. Solusinya yaitu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan min 5/4, A2 sama dengan 101/24, A3 sama dengan 3/4, A4 sama dengan min 17/24. Nah, masing-masing nilai itu disubstitusi ke dalam persamaan awal yang kita bikin tadi sembarang, yang ini. Maka jadilah dia namanya persamaan kurva.
Ini namanya kurva nih. Kalau sudah menjadi seperti ini namanya curve fitting. Curve fitting maksudnya adalah kurva yang cocok dengan 5 titik tersebut. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pastilah kurva PX sama dengan 1 kurang 5 per 4X dan seterusnya ini dia akan fit melalui semua titik tersebut. Oke. Gitu ya. Nanti saya coba cari alternatif yang mudah ya, menggunakan Excel. Mungkin bagaimana datanya, data titik, ada beberapa data titik, kemudian bisa dibikin semacam ini di Excelnya, sistem persamaan linearnya, kemudian bisa direduksi sehingga didapatkan nilai ini, tinggal kita membuat persamaan kurvanya ini. Nah, jadilah kurva yang memuat informasi atau data yang kita ketahui. Jadi kalau di sini ada 5 titik, manfaatnya apa kita mengetahui kurvanya? Yang namanya kurva ini kan data yang begitu banyak, di sini ada, di sini ada, di sini ada titiknya. Jadi kurva itu adalah data yang tak ternilai, banyaknya data. Begitu, walaupun awalnya diketahui hanya 5 data saja. Data 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dengan kita mengetahui kurva, itu keseluruhan daripada data itu bisa kita ketahui. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya penasaran di bagian the solution itu, Pak, bisa dapat angka A0 sama dengan 1, A1 min 5/4. Bagaimana perhitungannya, Pak ya? Ya, jadi salah satunya yang dikerjakan kemarin namanya operasi baris elementer ya. Nah, operasi baris elementer kalau dikerjakan dengan benar, mana ya? Operasi baris elementer kemarin judulnya apa ya? Saya share ya. Metode bisection analysis. Ya, saya cari di drive aja. Nah, jadi kalau kita menggunakan aplikasi itu memang langsung ada nilainya. Itu sistem persamaan linear 3 variabel, 5 variabel ya. Jadi itu sudah dia satu pertemuan sendiri ya sebenarnya. Jadi karena di sini nggak ada praktikum, jadi saya nggak menggunakan aplikasi MATLAB tadi. MATLAB ataupun aplikasi Python sebenarnya bisa. Cuman kita juga perlu tahu dasarnya seperti apa. Aljabar linear. Nah, jadi kalau yang dikerjakan kemarin, yaitu nah ini maksudnya di sini ketika direduksi ya, direduksi itu maksudnya mencari operasi baris elementer itu kan mengalihkan boleh. Ini angka 1 mau dikali 2 boleh, tapi satu baris ya. Dikali sebaris semua dikali 2 boleh. Ya, mau dikali 5 boleh, dikali 4 terserah boleh semuanya. Jadi mengalihkan dengan suatu bilangan boleh, menukar antar baris di sini
Baris 1 ditukar dengan baris 2. Baris 2 ditukar dengan baris 3, boleh. Atau yang ketiga yang ini nih. Menjumlahkan antar baris dengan baris lainnya dengan perkalian. Jadi misalkan baris kedua dikali 3 ditambah dengan baris 4. Nah, boleh. Ini contohnya baris 3 ditambah dengan baris 2. Baris 3 dikurangi ini 2 kali baris 1. Ini singkatan tulisan ya. Maksudnya adalah baris 3, B3 di sini dikurangi 2 kali baris pertama dan seterusnya. Nah, ini prosesnya manual. Tadi tahap demi tahap supaya menjadi bentuk yang namanya bentuk terreduksi, bentuk yang terakhir kalinya menjadi bentuk seperti ini. Ini namanya bentuk tereduksi. Nah, ini artinya adalah yang pertama, variabel pertama nilainya 1, variabel kedua nilainya adalah -1, variabel ketiga nilainya 2. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan persamaan tadi, nah yang angka-angka tadi itu bisa dibuat dalam bentuk, nah ini. Ini bisa dibuat dalam bentuk disusun nanti dalam bentuk yang seperti ini. Ya, ini A0 nilainya 1, kemudian A1 nilainya -2, begitu, kemudian A2 nilainya 4, dan seterusnya sampai terakhir. Sampai terakhir di sini 16. Yang di kanannya juga ditulis 3, 5, 1, 4, 10 nih yang saya warnai. Kalau sebelah kiri itu warnanya adalah warna hijau, 9, -14, 17. Sehingga nanti hasil akhirnya ketika sudah direduksi, dapatlah nilai yang ini 1, 1, 1. Nah, yang kanan ini nanti akan berubah menjadi nilai yang ini nih. A0 sama dengan 1. Berarti di sini A0, di sini nilainya adalah 1. A0 itu nggak ditulis, tapi angkanya di sini 1. Maksudnya adalah A0, 1. Kemudian A1 nilainya -5/4. A2 nilainya adalah 101/24. Dikarenakan sudah direduksi. Ini namanya adalah solusi. Yang ini. Jadi yang terakhir ini namanya solusi. Maka ini ditulisnya solusinya yaitu A0 sama dengan 1, A1 -5/4, A2 sekian, A3/4 dan sekian. Ini sepaket. Ya. Kalau pada soal yang dikerjakan minggu kemarin, yang dimaksud solusi di sini adalah A0 sama dengan 1, A1 - 1, A2 sama dengan 2. Ini khusus untuk persamaan pangkat 2 atau 3 data atau 3 titik begitu. Gitu ya. Barangkali nanti saya coba buatkan versi Excel-nya supaya ada gambarannya dari mana dapatnya nilai 1, -1, 2, 3, dan 4. Ya, sebenarnya kalau menggunakan aplikasi itu sudah sangat mudah dikarenakan ya kalau kita menggunakan katakanlah AI, hitunglah solusi berikut ini, maka dia akan langsung dapat hasilnya. Tapi caranya bagaimana? Ini namanya metode metode eliminasi. Ada 5 persamaan dan 5 variabel. Jadi dieliminasi satu persatu. Kalau yang ada pada Excel ini namanya metode reduksi atau OBE. OBE itu operasi baris elementer. Yaitu dikali boleh dulu, ditukar-tukar dulu boleh. Pokoknya persamaan akhirnya harus menjadi bentuk yang 100, 010, dan 100. Ini adalah kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, maka dia dikatakan solusinya. Gitu. Ya. Izin, Pak. Izin, Ada pertanyaan lagi atau masih ini? Masih bingung? untuk Izin, Pak. tugas Ya. Untuk yang tugas kemarin, Pak, saya sudah coba pakai rumus, Pak. Untuk yang Ya. kiri kan untuk yang contoh. Saya Ya. aplikasikan ke
tugas yang Simpanan. kemarin kan Pak. Ya. Tapi setelah digunakan rumus yang kiri, kadang hasilnya tuh nggak sama Pak, yang tengahnya gitu. Apakah ada perbedaan apa step metode Ya, kalau eliminasi dalam Excel itu kan rumusnya urutannya cukup itu satu apa? saja. Cukup satu saja. Nanti mungkin eh, mungkin kita cobalah pertemuan berikutnya kita simulasikan untuk eh, apa menyelesaikan menggunakan rumus. Tapi yang jelas kalau di sini ya saya ulangi ini, saya coba aja di sini dari jadi cara OBE itu saya jelaskan dulu sedikit. Nah, ya kita ingin melakukan operasi baris elementer itu maksudnya apa? Maksudnya pertama kita harus menjadikan bentuk ini yang diagonal utamanya di sini bernilai 1. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Yang lainnya bernilai 0. Seperti hasil akhirnya tadi. Nah, hasil akhirnya tadi begini. 1, 1, 1. Yang lainnya 0. Nah, ini tujuan akhir aja. Karena kita ingin membuat seperti itu, maka yang pertama kita lakukan memastikan yang di angka ujung kirinya bernilai 1. Kalau bukan bernilai 1, misalkan 2, maka di sini semuanya dibagi 2. Gitu ya. Contoh kalau misalkan saya tulis di sini 2, kemudian di sini min 4, di sini kemudian 6, di sini kemudian 18. Nah, ini kan angkanya bukan 1. Apa yang saya lakukan? Bagi 2. Jadi saya tulis di bawahnya sama dengan, begitu rumusnya, persamaan 2 di atas saya bagi dengan angka 2. Gitu. Nah, tinggal saya geser aja. Nah, di sini. Nah, bagi 2 semua kan? Nah, begitu ya caranya. Kemudian angkanya setelah itu di sini angka ini tulis saja dulu. Kita tak satu per satu tahapannya. Nah, tulis dulu di bawahnya. Nah, berikutnya adalah yang kita inginkan melakukan angka min 1 ini supaya jadi 0. Bagaimana caranya? Jadi 0. Kalau kita kali 0, salah, datanya hilang. Kalau kita kali 0 semua ini, 0, 0, 0, 0, datanya hilang. Bagaimana caranya? Kita tambahkan dengan yang baris atas. Kalau baris 1 ditambah dengan baris 2, pasti nilainya 0. Nah, boleh kita gunakan itu. Jadi, gunakanlah sama dengan ya, baris kedua ditambahkan dengan baris pertama. Karena min 1 sama 1 kalau ditambahkan hasilnya kan 0. Nah, betul kan? Tinggal digeser ke kanannya. Gitu. Nah, itu. Kemudian angka 2 ini juga kita bikin 0. 2, bagaimana caranya supaya hilang 2 ini? Dikurangi 2. 2 dari mana? 2 dari angka 1. 2 dikurangi 2 kali 1. Jadi kita tulisnya sama dengan 2 di sini. Di baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Nah, 2 kurang 2 kali 1 kan nilainya 0. Nah, sudah 0, langsung tarik ke kanan. Nah, jadi hilang tuh. 0 di bawah sini udah hilang, 0 di bawah sini udah hilang. Nah, cek di sini angka saya 1. Ya, kalau sudah angka 1, sudah aman. Kalau angkanya 2, bagi 2 semuanya. Di sini bagi 2. Jadilah angka 1. Kemudian di sini kita ingin nolkan. Ini min 1 di atasnya 1. Cara menghilangkannya dijumlah aja. Berarti baris ketiga, ini baris ketiga dijumlahkan baris pertama. Nah, kita tulis di bawahnya. Di bawahnya itu di baris paling kiri di sini boleh, di tengah juga boleh. Karena dia berlaku untuk semua. Untuk baris ya. Namanya operasi baris elementer. Jadi sebaris dia berlaku semua tuh. Baris eh, nggak boleh hanya berlaku setengah baris. Jadi harus berlaku sebaris. Baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Nah, saya tambahin baris ketiga dan baris kedua. Nah, ternyata kan bagian bawahnya bernilai 0 tuh. Tuh, kan? Geser nolnya. Nah, ini 2 sama 4. Belum bernilai 1. Saya bagi 2 dua-duanya. Gitu.
Gimana kira-kira? Ada gambaran? Ada Pak. Mungkin nggak, Pak? Pak Kiki tanya, Ya, mungkin nggak tuh di OBE itu jika hasilnya tidak menjadi identitas tidak tidak menjadi 111, Pak. mungkin justru nanti kita interpretasi seperti itu. Tapi Oh, jadi hasilnya tuh ada berapa kemungkinan sesuai dengan ya, definisi daripada slide yang pertama. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan. siap. Begini ya, intinya aja dulu. Slide yang pertama mana? Limit fungsi. Jadi apa judulnya? Nah, SPM. Nah, slide yang pertama, kalau dia sistem persamaan linear itu ada 3 solusi. Ini tidak memiliki solusi, hanya memiliki satu, memiliki banyak solusi. Banyak. Kalau bentuknya Ya. identitas, tadi dia yang jawaban identitas tadi, dia yang nomor 2 ini hanya memiliki satu solusi. Kalau bentuknya berbeda, bentuk hasil reduksinya berbeda di sini, maka jawabannya antara yang nomor 1 tadi tidak memiliki solusi atau Dan 3. memiliki banyak solusi, begitu. Ya, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya bukan identitas, kita bisa cek. Saya bisa cek, nanti saya berikan bagaimana dari persamaannya. Kalau dari bentuk yang seperti ini kita tahu sudah saya sampaikan, ini perkalian. Baris 1 perkalian dengan baris 3. Ternyata angka 4 bukan perkalian daripada angka 6. Ya, ini kali 3, harusnya 4 kali 3 itu 12. Nah, kalau 4 kali 3 sama dengan 12, dia Ya, banyak solusi. Kalau ternyata bukan perkaliannya, dia tidak memiliki solusi. solusi. Begitu juga nanti pada apa? eh, pada tabel seperti ini, saya ambil contoh tabel yang paling mudah. Ukurannya 2 kali 2 aja, contoh misalkan saya bikin X tambah Y sama dengan 4. Mungkin nggak X tambah Y sama dengan 6? Tidak, Pak. Tidak mungkin Tidak kan? mungkin, Pak. Karena yang Tidak. pertama saya bilang X tambah Y sama dengan 4, kok yang kedua X tambah Y sama dengan 6? Nah, ini nggak, namanya tidak memiliki solusi ini. Nah, gitu. Tapi kalau saya tulis X tambah Y sama dengan 4, kemudian saya tulis lagi di sini 2X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, ini persamaan yang sama, maka dia memiliki banyak solusi. So, Karena kalau saya bagi 2 ini sama aja, hasilnya cuma X 4. tambah Y sama dengan sorry, 4. X tambah Y Enggak, sama dengan 4. 4. Bawahnya saya tulis juga sama X tambah Y sama dengan 4. Kalau saya 4. bikin dalam tabel tadi 1, 1, 4. 1, 1, 4. Nah, setelah direduksi itu bentuknya menjadi 1, 1, 4. Di sini di bawahnya itu menjadi 0, 0, 0. Nah, ini kalau ada baris 0 seperti ini, menunjukkan dia memiliki banyak solusi. Ya. Kalau bentuknya tadi 1, 0, 4, 0, 1, 5, nah ini satu solusi. Memiliki satu solusi. Dikarenakan dia identitas. Kalau ini bukan identitas, ternyata ada baris 0, banyak solusi. Gitu. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini nanti Tidak. jadinya 1, 1, 4, di sini 0, 0, 5. Nggak mungkin 0x ditambah 0y hasilnya sama dengan 5. Nah, ini namanya tidak memiliki solusi. Jadi ada bentuk apa aljabar, ada bentuk datanya sendiri menunjukkan oh dia nggak memiliki solusi nih karena ini nilai X nilai 0, nilai Y-nya 0, kok ada hasil 5. Nah, ini tidak memiliki solusi. Begitu. Jadi hasil daripada yang ditayangkan tadi betul sekali. Dari Excel itu, kalau bentuknya pas seperti ini, dia memiliki satu solusi. Nah, ini solusinya ini namanya satu paket. Kalau bentuknya nanti misalkan, nah begini, nah ini namanya tidak memiliki solusi.
Karena nggak mungkin 0, 0, 0, tapi ternyata ada hasilnya 2. 0x, 0y, 0z, itu ada hasilnya 2. Nah, ini tidak memiliki solusi. Nah, kalau banyak solusi bagaimana? Kalau banyak solusi, nah begini. Nah, 0, 0, 0, 0. Nah, ini berarti banyak solusi nih. Begitu. Ya. Oke, saya rasa itu aja untuk perkuliahan hari ini. Mungkin perkuliahan berikutnya kita bisa uraikan tadi mengenai banyak solusinya ya. Nah, untuk perkuliahan hari ini saya kira cukup. Tadinya masih ada satu, tapi bisa kita lanjut di next saja di network. Pak, terima kasih Pak. Ya, ada pertanyaan terakhir? Tidak Halo ada? Pak, izin Pak. Ya, Kan tadi Bapak sempat sampaikan akan apa ibaratnya di Excel ya Pak sebuah contoh. Mungkin bisa ya. buku bantu Pak. Saya jujur kalau untuk yang tadi persamaan sampai ke dalam kurung masih masih agak bingung ya mencocokkan kenapa itu bisa menjadi nilai 0 atau kenapa bisa menjadi nilainya 4 ataupun 5 tadi contoh yang terakhir. Mm-mm. Mungkin ya mohon izin Pak, mungkin Bapak bisa bikinkan buku bantu dalam bentuk Excel gitu Pak. Karena secara OBE yang kemarin, kalaupun memang hasilnya harus segaris 1, ternyata apa yang kemarin dikerjain gitu mungkin salah gitu Pak. Ya, Gitu Pak. ya. Mungkin izin itu aja Pak. Ya, oke. Jadi dari pembahasan yang tadi ya paling saya coba buatkan versi Excel-nya dengan data yang ada di sini tadi, curve fitting-nya. Dan nanti mungkin mahasiswa bisa nyobain dengan datanya sendiri, bisa nggak membuat apa curve fitting-nya ya. Curve fitting itu maksudnya kurvanya dan persamaan kurvanya sendiri ya. Gitu. Paling saya coba dulu karena tadi tadinya kalau ini kan aljabar linear ini kan ada aplikasi yang digunakan sebenarnya alat bantunya ya. Tapi kita gunakan alat bantu yang paling mudah aja Excel. Tadi untuk data yang ada, tadi data yang ada itu terkait dengan titiknya, titik, 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 jadilah dimasukkan ke dalam persamaan, jadilah matrik. Ini matrik namanya, matrik itu ada nilai solusinya. Ini di dalam Excel sudah ada juga persamaannya. Nanti saya buatkan kenapa dia dapat A-nya 24, A1-nya 2-28, A2 sama dengan 8, tapi menggunakan rumus Excel langsung sehingga bisa digunakan namanya PX ini polinomial. Nah, polinomial di sini mungkin harus menggunakan alat bantu kurva nanti. Ada beberapa macam yang online aja, ada Mathway, ada apa segala macam, langsung dibuatkan kurva. Membuktikannya adalah apakah titik yang ada di sini berada pada kurvanya atau tidak. Oh, kalau berada pada kurva berarti persamaan yang didapatkan itu betul. Kalau kurvanya ada, ternyata titiknya melenceng beradanya di sini, ya berarti salah, curve fittingnya salah, gitu. Gitu ya, yang paling sederhana saya coba. Saya mencoba pembelajaran aljabar linear khususnya yang bagi RPL ini ya dikaitkan lah dengan data ataupun kira-kira bisa bermanfaat dalam dunia pekerjaan nantinya gitu ya. Itu saja mungkin dari saya ya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Siap Pak.